boleh. Kalau memang ahlus sunnah tidak punya dalil, silakan kalian bid'ahkan, silakan kalian sesatkan, silakan kalian fasikkan, saudara. Tapi alhamdulillah tidak ada satu masalah pun di dalam ahlus sunnah wal jamaah yang tidak ada dalilnya, saudara. Jangan merasa benar sendiri. Yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Selama 3 abad baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq, yang mengatasnamakan juga ahli bait. Maka itu kita himbau mereka, ibadahmu sudah bagus, zikirmu sudah indah, baca Qur'anmu luar biasa, Masya Allah, kami senang betul ngelihatnya. Tapi tolong, akhlak dijaga, jangan mudah untuk mengkafirkan sesama saudara muslim. Tuhan, jaga kesatuan, saling menghormati. Kalau memang kau anggap salah perbuatan saudaramu, tanya dulu, jangan kau kafirkan dulu. Jadi selama ratusan abad, 300 tahun kurang lebih, nggak pernah ada tuh maulid dalam Islam. Tidak pernah dikenal oleh para imam kita, tidak pernah dikenal oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, Nabi udah kasih kabar sifat khawarij itu bagaimana? Rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin puasanya, jidatnya hitam-hitam, saudara, karena banyaknya sholat, saudara. Tapi gampang bener ngafir-ngafirin orang. Nah, ini kekurangannya, saudara. Maka itu kita himbau mereka, ibadahmu sudah bagus, zikirmu sudah indah, baca Qur'anmu luar biasa, Masya Allah, kami senang betul ngelihatnya. Tapi tolong, akhlak dijaga, jangan mudah untuk mengkafirkan sesama saudara muslim. Tuhan, jaga kesatuan, saling menghormati. Kalau memang kau anggap salah perbuatan saudaramu, tanya dulu, jangan kau kafirkan dulu, tanya dulu, itu saudaramu melakukan itu punya dalil atau tidak. Jangan sembarangan mengkafirkan. Saudara, ahlus sunnah wal jamaah melakukan peringatan maulid bukan tidak punya dalil. Ahlus sunnah wal jamaah melaksanakan tabarruk tawassul bukan tidak punya dalil, saudara. Kau jangan merasa benar sendiri, kau jangan merasa paling suci sendiri, kau jangan merasa hadismu paling benar sendiri. Ulama ahlus sunnah ini tidak goblok, tidak bodoh, bukan mereka buta Quran, buta hadis. Tanya dulu, tanya, Pak Kiai, Habib, Ustadz, kenapa sih Anda memperingati maulid? Apa sih dalilnya? Ini kan Nabi nggak pernah melaksanakan, menurut kami bid'ah. Tapi kalau menurut Kiai ini tidak bid'ah, coba kami mau dengar dalilnya. Tukar pikiran, adu argumentasi, saudara, bukan sembarangan mengkafirkan. Pak Kiai, Habib, kenapa sih Anda tawasul? Tawasul kepada Nabi, Nabi kan udah meninggal dunia. Kok pakai tawasul kepada Nabi? Ya Rabbi bil Mustafa. Apa itu nggak haram? Apa itu nggak musyrik? Menurut kami nggak boleh. Nah, kalau Habib bilang boleh, Kiai bilang boleh, dalilnya bagaimana? Tanya dulu, saudara. Jangan sembarangan mengkafirkan. Nggak boleh. Kalau memang ahlus sunnah tidak punya dalil, silakan kalian bid'ahkan, silakan kalian sesatkan, silakan kalian fasikkan, saudara. Tapi alhamdulillah tidak ada satu masalah pun di dalam ahlus sunnah wal jamaah yang tidak ada dalilnya, saudara. Jangan merasa benar sendiri, saudara. Kadang-kadang dia merasa umat Islam yang lain kafir semua. Maaf, kelompok ini sudah kelewat batas. Mereka mengarang buku, mereka katakan madhab Asy'ari dan Maturidi sesat menyesatkan. Kurang ajar. Mereka baru lahir kemarin, saudara. Madhab Asy'ari dan Maturidi sudah ada dari abad ke-4 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Seenaknya mereka bilang murtad, kafir. Mereka pikir itu Imam Nawawi itu siapa, Imam Bukhari itu siapa, Imam Muslim itu siapa. Semuanya Asy'ari, saudara. Sembarang itu ulama-ulama besar yang mengarang kitab-kitab tafsir, yang mengarang kitab-kitab tarikh,
Al-Imam Suyuti, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu semua Asy'ari. Seenaknya, masih bau kencur, baru lahir kemarin, jenggot selembar. Saudara, seenaknya kaki-maki ulama. Imam Ghazali dihantam habis, saudara. Imam Suyuti dihantam habis. Dia siapa? Ilmunya tidak seujung kuku Imam Suyuti, saudara. Imam Suyuti disiplin ilmu apa yang dia tidak ngarang kitab, saudara? Kitabnya dalam ilmu tafsir ada, kitabnya dalam ulumul Quran ada, kitabnya dalam ilmu hadis ada, kitabnya dalam ilmu rijal ada, kitabnya dalam ilmu nahwu ada, kitabnya dalam ilmu tarikh ada. Sampai-sampai Imam Suyuti mengatakan, andai kata aku ingin ijtihad sendiri, niscaya aku mampu, karena Allah telah mengkaruniakan kepadaku semua disiplin ilmu untuk berijtihad. Tapi aku lebih suka ikut metode mazhab Imam Syafi'i. Aku tidak ingin habiskan waktuku untuk berijtihad dalam hal-hal yang sudah diijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Yang sudah diijtihadkan Imam Syafi'i, biar aku tinggal ikut saja. Yang belum diijtihadkan, baru aku ijtihadkan. Ini ada makhluk baru nih zaman. Saudara, jenggot selembar bilang Imam Suyuti, lu yang... Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak usah ngadepin Imam Suyuti dulu, saudara. Hadapi aja kiai-kiai ahlus sunnah yang ada sekarang. Enggak, saudara, ilmu mereka nggak seberapa. Cuma mereka menang semangat. Kita bangga dengan semangatnya. Kita bangga dengan cinta Islamnya. Kita bangga dengan dia berpegang kepada syariatnya, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, dia begitu mudah mengkafirkan sesama saudara muslim. Andaikan dia tidak mengkafirkan saudara sesama muslim, jangan-jangan dia tampil sebagai umat yang terbaik di antara yang lain, saudara. Karena rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, jauh dari yang haram, saudara. Cuman kekurangannya satu, gampang ngafirin orang. Kalau udah ngafirin orang, nanti ngehalalin darah orang. Enak aja ngebunuh orang, enak aja ngehalalin harta orang buat dijarah, saudara. Nggak boleh. Nah, maka itu, saudara, kita mesti akui sisi baik dari mereka, kita akui sebagai kebaikan. Tapi sisi yang tidak baik, ini yang harus diluruskan, saudara. Insya yang selalu menghadirkan data-data objektif, konkret, dan mencerdaskan terhadap umat Islam semuanya tanpa terkecuali. Kita tahu bahwa kecenderungan teman-teman Salafi Wahabi itu mengkafirkan, ya, atau mensyirikkan orang-orang yang melaksanakan atau merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin membuka suatu kedok data yang dimiliki oleh mereka. Ada kitab namanya Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali. Jadi teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah biar paham dari mana datanya mereka itu cenderung mensyirikkan. Ini datanya. Wahyallati yusammiha an-nas al-yawm al-mawalid wadh-dhikrayat allati mala'at ya al-bilad bismil awliya wa hiya naw'un min al-ibadati lahum. Waduh. Seperti yang dilakukan oleh warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, merayakan haul, ya, termasuk di dalamnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu minal ibadati lahum, termasuk bagian ibadah bagi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Walidzalika la yadhkurun nas, wa ya'rifuna illa man uqimat lahu hadhihi dzikrayat walau kana ajhalu khalqillah wa afsakuhum. Wah, kita itu termasuk orang yang ajhalu khalqillah, orang yang paling bodoh. Jadi versi mereka merayakan Maulid Nabi, kemudian haul para ulama dan lain sebagainya, itu termasuk ajhalu khalqillah wa afsakuhum, paling
jahilnya manusia, paling bodohnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, paling fasiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah di kitab-kitab mereka ya begitu. Nah, tetapi di sini kita heran, ya. Kita heran terhadap mereka bahwa mereka itu ternyata di dalam kitab Mu'allifatus Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan summa innahu ahida ilaina min qibali amanatis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bi tasih kitab Mukhtaras al-Insa wa Syarh al-Kabir falam najid bada'an min isham. Ternyata di dalam kitab itu ya, menurut penelusuran Al-Fakir ini, Wahabi menggelar acara sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi ada momen khusus untuk menggelar sepekan mengenang riwayat-riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kan aneh. Kalau mengenang riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu boleh, tetapi gilirannya mengenang kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh. Ya. Ini data-data dari mereka begitu. Oleh karenanya saudara sangat heran sekali terhadap teman-teman Wahabi. Jadi mereka melarang untuk mengenang kelahirannya Nabi Muhammad, tetapi untuk mengenang kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mereka boleh, mereka laksanakan. Jadi boleh bagi mereka, tidak boleh bagi kami. Saya kira ini perlu kita kaji bareng-bareng ya. Mudah-mudahan tetap serius, tetap istiqomah bersama channel kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah manfaat barokah.